Gadis Dingin Tuan Muda. Bab 088. Seperti dugaan Arumi, yang merasa ada yang tidak beres, ternyata mereka semua adalah teman-teman Naila, yang berkedok sebagai pengunjung kafe. Gue pikir lo udah hebat, ternyata lemah, mau selamatin nyokap lo, tapi andelin bantuan. Sinis Arumi menatap Naila yang sudah berdiri, sedangkan Arumi masih duduk dengan santai di kursinya. Nggak usah sombong lo Arumi, lo pikir setelah ini, lo masih bisa bersikap angkuh. Tekan Naila menatap benci Arumi, tidak sabar melihat Arumi hancur. Gue mungkin akan lebih senang, gue bisa ketemu bunda gue, tapi jika yang mengharapkan kematian gue adalah lo, sorry. Tapi lo nggak akan mendapatkan itu, tekan Arumi, memperingati Naila bahwa Arumi tidak akan mati di tangannya. Terlalu percaya diri lo, ujar salah satu teman Naila. Arumi menoleh dan menatap tajam orang yang baru saja bersuara. Orang itu langsung tersentak mendapat tatapan Arumi, tapi berusaha dia tutupi. Kalian gak tahu aja, orang yang kalian bantuin, tidak lebih sebagai orang pengecut, kita sama-sama perempuan, tapi dia masih butuh bantuan puluhan orang. Remeh Arumi menatap mereka semua. Dia berharap mereka memberikan kesempatan untuk berhadapan dengan Naila. Dia hanya ingin sebelum menghadapi mereka, dia bisa menyentuh Naila. Maksud lo apa? Tanya yang lain. Masalah gue cuma sama dia, gue perempuan dia juga perempuan, ada yang salah jika kita saling lawan. Tanya Arumi membuat mereka berpikir yang sama, mereka sama-sama perempuan pasti juga saling melawan layaknya perempuan. Naila yang melihat mereka berpikir jadi panik, jangan sampai dia disuruh untuk menghadapi Arumi dulu, dia tahu betul bagaimana kekuatan Arumi, Viko saja bisa kalah. Maksud lo ngomong gitu apa? Cari pembelaan. Sela Naila. Kalau menerasa hebat lawan gue, tantang Arumi. Gue nggak ada waktu buat hadepin lo, ketus Naila menatap tajam Arumi. Lemah. Remeh Arumi. Jaga omongan lo bangsat. Marah Naila, ingin sekali memukul wajah Arumi. Lo pikir dengan jebak gue kayak gini, gue bakal takut? Lo salah Naila, gue tahu lo nggak sekuat itu, lo itu nggak bisa apa-apa, pancing Arumi, dia sengaja ingin membuat Naila marah. Enggak. Gue nggak pernah takut sama lo, benar saja Naila langsung naik pitam dihina seperti itu oleh Arumi. Naila maju bersiap menyerang Arumi, sedangkan Arumi masih duduk santai melihat pergerakan Naila yang mendekat ke arahnya. Abis lo. Bak. 2. Brak. Belum juga Naila sampai sebuah tendangan mendarat di perutnya, membuat dia terjatuh di lantai. ASSCTT, ringis Naila saat pantatnya mencium lantai. Kurang ajar lo. Teriakan salah satu di antara mereka. Arumi menoleh, menatap tajam seorang laki-laki yang baru saja berteriak. Mereka semua terlihat bersiap menyerang Arumi, tapi Arumi tetap santai di kursinya. Set. Bruk. Sebuah serangan tiba-tiba, untungnya Arumi bisa peka dan menghindar. Kakinya kembali melayang ke arah laki-laki itu dan berhasil mengenai rahangnya sampai terjatuh. Main keroyokan. Desis Arumi menatap tajam mereka, tidak ada lagi raut santai, meskipun Arumi belum beranjak sedikit pun dari duduknya, tapi dia sudah bersiap menghadapi mereka. Duk. Seseorang mencoba menyerang Arumi dari belakang, tapi lagi-lagi Arumi sadar dan langsung menundukkan kepalanya. Sebuah kaki melewati kepalanya, dan Arumi tidak akan membiarkan kaki itu kembali dengan selamat. Arumi memegang kaki itu dan memutarnya. Krak. Aark, suara tulang patah diikuti erangan menggema di dalam kafe yang seketika sunyi. Bruk. Orang itu jatuh ke lantai, memegang kakinya yang sudah tidak berfungsi lagi. Dia mengerang kesakitan. Mereka yang ada di sana menatap horor kejadian itu. Antara marah dan takut, marah karena salah satu teman mereka dipatahkan kakinya, dan takut melihat keganasan Arumi.
Arumi yang merasa keadaan semakin memanas langsung berdiri, dan melihat sekitar, mereka cukup banyak, berkedok sebagai pengunjung kafe yang tidak bisa dikatakan kecil. Mereka memenuhi kursi kafe, dan sekarang beralih menjadi lawan Arumi yang hanya sendiri. Mungkin mereka 20 orang atau lebih. Lo itu cuma sendiri di sini, gue kasih lo penawaran. Ujar Naila yang sudah berdiri dengan memegang perutnya. Gue akan biarin lo keluar dari sini, tapi bebasin juga nyokap gue, lanjut Naila memberi tawaran. Hahaha, Naila. Gue bukan orang yang akan menyerah begitu saja, apa yang menjadi tujuan gue, harus tercapai, tegas Arumi tertawa datar, dia bukan Naila yang gampang menerima tawaran untuk kesenangan diri. Sok hebat lo, sedangkan lo sendiri tahu, lo nggak akan bisa keluar dari tempat ini dengan selamat, kecuali terima tawaran gue. Naila terus berusaha agar Arumi bersedia membebaskan sang mama. Tapi bukan berarti dia akan tetap melepaskan Arumi begitu saja. Tapi gue nggak pernah sudi keluar dari tempat ini karena bantuan dari lo, balas Arumi sinis. Hajar ajalah, sombong banget nih orang, geram salah satu dari mereka. Cewek-cewek dulu dong, pinta salah satu perempuan yang ada di sana. Perempuan ada 5 orang, dari penampilannya mereka jago bela diri. Paling juga langsung tumbang, mereka kan anak karate semua, remeh salap satu laki-laki di sana, berpikir Arumi akan kalah karena melawan 5 sekaligus, dan merupakan anak karate. Belum dicoba, berarti belum tahu, cetus Arumi, lalu tersenyum miring menatap 5 perempuan berjajar di 3 hadapannya. Songong lo, ujar salah satu dari 5 perempuan itu. Serang, intrusinya lalu mereka menyerang Arumi bersama. Dengan sigap Arumi menangkis semua serangan mereka, Arumi berdeci merasakan kekuatan mereka, laki-laki saja lebih dari 5 orang bisa dia kalahkan, apalagi hanya perempuan. Set, bak, duk, brak. Sekali serangan 2 orang langsung tumbang, bahkan salah satu di antara mereka tak sadarkan diri, sedangkan satunya meringis kesakitan. Segitu aja. Ejek Arumi, membuat mereka kembali murka. Sialan lo. Marah salah satu teman mereka, lalu kembali menyerang Arumi. Bak, bak, duk. Satu lagi tumbang, dan hanya tersisa 2 orang, dan Arumi menatap santai mereka, hanya menunggu mereka menyerang kembali. Kau diam. Maju sini, tantang Arumi. Karena kepalang tanggung, mereka berdua menyerang Arumi kembali. Serit, buk, bak, duk, krak. Lagi-lagi suara tulang patah kembali terdengar, bukan lagi kaki, tapi tangan. Arumi berhasil mematahkan tangan kanan salah satu dari mereka. Aar, SSSTT, Hiks. Hiks. Erangan dan tangisan langsung keluar dari mulut gadis yang Arumi patahkan tangannya. Sedangkan yang satu juga sudah tumbang menyusul yang lain, keadaan mereka tidak bisa dibilang baik, memar di mana-mana, ada yang pingsan dan ada yang patah. Der, der. Bunyi ponsel Algaskar, membuat Algaskar menepi di pinggir jalan, dia mengambil ponselnya dan melihat. 4. Raka yang menghungi, tanpa berlama-lama Algaskar langsung mengangkatnya. Gimana? Tanya Algaskar langsung. Gue udah kirim alamatnya, nggak terlalu jauh, tapi lokasinya ada di pinggir hutan, jelas Raka. Oke, thanks, jawab Algaskar. Nanti gue nyusul bawa anggota, ujar Raka. Lalu Algaskar mematikan sambungan, dan mengecek lokasi yang Raka kirim. Setelah tahu Algaskar langsung menuju ke sana. Beberapa menit Algaskar sudah sampai di lokasi, dia bisa melihat sebuah kafe yang terdapat beberapa motor di depannya. Algaskar langsung melajukan motornya ke arah kafe itu, setelah memarkirkan motornya bersamaan dengan datangnya Raka dan rombongan. Gimana Al? Tanya Raka baru saja turun. Gue belum masuk, jawab Algaskar.
lalu berjalan masuk diikuti Raka dan yang lain. Sedangkan keadaan di dalam tampak memanas. Mereka tidak terima teman-temannya dilukai Arumi. Para laki-laki bersiap menyerang Arumi. Arumi sendiri juga sudah bersiap melawan mereka, tapi baru saja ingin menyerang, tiba-tiba sebuah serangan lebih dulu menghantam mereka, dan mereka kaget karena serangan yang entah dari mana. Guman Arumi melihat Algaskar dan yang lain datang. "Serang!" teriakan salah satu di antara mereka, dan mereka langsung saling menyerang. Perkelahian terjadi di dalam kafe, menghancurkan segala sesuatu yang ada di sana. Naila yang melihat kedatangan Algaskar dan anggotanya menjadi panik. Dia menepi dari sana, dan menghungi Viko. 5. Algaskar langsung berjalan ke arah Arumi, dan menarik Arumi untuk menjauh dari sana. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Algaskar memeriksa seluruh tubuh Arumi. "Aku nggak apa-apa Al, makasih ya udah datang," jawab Arumi, sambil tersenyum. Senyum Arumi menular ke wajah kaku Algaskar, dia ikut tersenyum melihat sang kekasih juga tersenyum. "Iya, kenapa kamu bisa ada di sini?" tanya Algaskar. "Nanti aku ceritain Al, mending kita bantu yang lain aja," ujar Arumi. "Mereka bisa kok, kamu nggak lihat, mereka itu nggak ada apa-apanya, anggota Alistair pasti bisa kalahin mereka," jelas Algaskar. Jelas saja semua orang-orang Naila tidak ada apa-apanya, bahkan dengan mudah anggota Alistair tumbangkan. Iya, mana Naila?" tanya Arumi baru sadar, Naila sudah tidak terlihat. "Kita mau cari," tawar Algaskar. "Iya Al, urusan aku sama dia belum selesai," jawab Arumi. "Ya udah ayo," lalu mereka membela kerumunan, mencari Naila di semua sudut kafe. Sedangkan orang yang mereka cari, kini sudah bersembunyi di salah satu ruangan dalam kafe itu. "Aduh, kenapa Algaskar bisa datang secepat itu sih?" cemas Naila mengotak-atik ponselnya, untuk menghungi Viko. Tut, tut. Suara sambungan terdengar tapi tidak ada jawaban. Naila terus menghungi Viko, sesekali memeriksa di luar, takut ada yang datang. "CK, ini Viko mana sih? Kok nggak diangkat?" kesal Naila, karena Viko tidak mengangkat panggilan. Naila terus menghungi Viko beberapa kali sampai sambungan yang kesekian kali, baru terdengar jawaban dari seberang. "Halo," jawaban dari Viko, membuat Naila langsung lega. "Viko lo di mana sih? Gue hubungin dari tadi kenapa nggak diangkat?" tanya Naila tidak sabaran. "Sorry, ini udah di jalan kok," jawab Viko. "Cepetan Viko," panik Naila. "Emang kenapa? Bentar lagi sampai nih," tanya Viko heran, kenapa Naila jadi panik begitu. "Vik, Algaskar sama anggotanya datang ke sini," jawab Naila. "Hah? Kok bisa? Tapi Arumi gimana? Udah lo amanin?" tanya Viko. 6. Boro-boro amanin Vik, semua anggota yang nyerang dia, itu dibikin tumbang, jawab Naila kesal. "Hah? Kok bisa? Sip. Jadi kita gagal?" tanya Viko memastikan. "Aku nggak tahu, yang jelas sekarang kita diserang, dan anak-anak udah banyak yang kalah," jawaban Naila. "Terus lo di mana?" tanya Viko. "Gue di salah satu ruangan, nggak tahu ruangan apa," jawab Naila memperhatikan sekitar. "Lo cari jalan buat kabur dari sana, gue tungguin di luar, jangan sampai ketahuan," perintah Viko. Dia tidak mungkin ke sana, dengan keadaan di sana yang kacau, sama saja dengan bunuh diri. Iya, gue coba keluar, semoga nggak ada yang lihat," ujar Arumi. "Oke, gue ada di bagian ujung, nggak jauh dari kafe, kalau lo keluar, lo lihat sebelah kanan, gue tunggu di sini," jelas Viko. "Oke, gue keluar sekarang," lalu Naila mematikan HP-nya, dengan pelan-pelan dia membuka pintu. Ceklek, dek, dek,
Terus Arumi sekarang gimana kak? Tanya Kinan cemas. Tenang Kinan, dia baik-baik saja, orang suruhan aku bilang, Al sudah ada di sana, dan Arumi tidak luka. Al juga sudah mengabari kalau tidak perlu ke sana, karena mereka bisa atasi, jawab Mando, berusaha menenangkan Kinan. Tadinya Kinan menghubungi Mando, untuk menanyakan keberadaan Arumi karena ponselnya tidak bisa dihubungi, dan Mando mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya Kinan dan Tuan Gutama datang ke mansion Adi Surya. Kenapa kalian bisa lalai sih? Kenapa kalian tidak mengaktifkan HP kalian? Omel Kinan, dia sungguh khawatir dengan keadaan calon menantunya. Mah, Arumi baik-baik aja, kita tunggu mereka pulang ya, jelas Tuan Gutama menenangkan sang istri. Iya Kinan, lebih baik kamu tenang, Arumi tidak apa-apa, tambah Mando. Kinan hanya pasrah, dan menunggu mereka pulang. Dia sangat khawatir, walaupun ada kabar bahwa mereka baik-baik saja, tapi sebelum melihat Arumi datang, dia tetap khawatir. Ternyata lo di sini, ujar Arumi, menatap Naila yang berdiri mematung, niat ingin kabur, tapi malah ketahuan dengan Arumi. Minggir lo, ketus Naila mencoba menerobos Arumi dan Algaskar. Tapi langsung Arumi tahan. Nggak segampang itu Naila, lo harus dapat pelajaran dulu, ucap Arumi. Nggak. Lepasin gue, berontak Naila berusaha lepas dari Arumi, tapi tidak bisa, Arumi terlalu kuat memegangnya. Bro, Arumi mendorong Naila sampai terjatuh ke lantai. 7. SSSTT, sakit, ringis Naila, tapi Arumi tidak peduli. Arumi berjalan mendekat, membuat Naila mundur sampai mentok di tembok. Lo mau apa? Gugup Naila menatap Arumi takut. Gue cuma mau balas, apa yang pernah lo lakuin sama gue, jawab Arumi. Gue apain lo? Tanya Naila tidak mau mengaku. Arumi tidak menjawab, dia mengeluarkan sebuah botol dari saku jaketnya. Gue mau ngasih lo pelajaran dulu, sebelum lepasin lo, ujar Arumi, lalu memaksa memasukkan isi botol itu ke dalam mulut Naila. Enggak, gue enggak mau. Lepasin gue. Berontak Naila berusaha lepas dari Arumi, tapi Arumi sekuat tenaga memegang Naila. Ini cuma pelajaran buat lo Naila, ucap Arumi setelah berhasil memasukkan isi botol itu ke dalam mulut Naila. Brengsek, apa yang lo kasih ke gue Arumi, teriak Naila. Lo akan tahu nanti, ujar Arumi, lalu berdiri dan menghampiri Algaskar. Udah? Tanya Algaskar. Iya, angguk Arumi. Ayo kita pergi, ajak Algaskar, lalu mereka keluar dari sana meninggalkan Naila yang masih terduduk di lantai. Apa yang kamu kasih ke dia? Tanya Algaskar penasaran, dia ingin tahu, apa lagi yang dilakukan sang kekasih, dan dia yakin, Arumi tidak akan membunuh Naila. Itu obat yang aku buat beberapa waktu lalu, nggak ngebunuh cuma bikin orang lemas, nggak bertenaga, mungkin. Soalnya Naila orang pertama yang aku kasih, jawab santai Arumi. Kalau ternyata berbahaya gimana? Tanya Algaskar lagi. Aku ada penawarnya kok, itu cuma obat biasa sebenarnya, tapi kalau nggak ditanganin sama orang yang benar, bisa fatal sih, itu kalau obatnya berbahaya, jelas Arumi. Algaskar mengangguk mengerti. Mereka sudah sampai di luar dan melihat semua anggota Naila sudah tumbang. Dari mana kalian? Tanya Romeo melihat Algaskar dan Arumi baru keluar dari bagian belakang. Belakang, jawab Algaskar singkat. Wah ngapain ke belakang? Kita capek-capek lawan mereka, kalian malah mojok, parah sih, ujar Romeo geleng-geleng. Plak. Aus, sakitnya, ringis Romeo mendapat geplakaan di kepalanya. Otak lo benerin, Bu Ketu sama Pak Ketu mana level mojok, banyak hotel, apartemen mereka ada, rumah gedongan semua, masa iya mojok di tempat kayak gini?
Tutur Raka tidak habis pikir dengan pikiran Romeo. "CK. Canda doang kok," balas Romeo kesal. "Woi lo berdua nggak mau balik?" teriak Karel yang sudah berdiri di depan pintu. Raka dan Romeo langsung menoleh ke arah Karel, lalu menoleh ke sekitar, dan hanya tinggal mereka. 8. Berdua, beserta teman-teman Naila yang terbaring. "Lah, kita kok ditinggal lagi?" heran Romeo. "Kagak tahu gue," jawab Raka kalau berjalan keluar diikuti Romeo. Tadi saat melihat mereka akan ribut lagi, yang lain langsung pergi meninggalkan mereka. Para inti Alistair ikut kecuali Bara. Tadi waktu Algaskar menghubungi Raka, Romeo dan Karel masih di markas, dan mereka memilih ikut mencari Arumi. Bara dan Kiara saat ini duduk di kursi taman, di bawah gelapnya malam dihiasi bintang, dengan lampu yang redup menghiasi sekeliling taman. "Gimana keadaan kamu? Udah enakan?" tanya Bara menggenggam tangan Kiara yang terasa dingin, karena malam. Kiara mengangguk dengan senyuman, "Iya, udah sehat rasanya." "Makasih Bara, karena kamu, aku masih bisa lihat dunia." Kiara berterima kasih dengan tulus.